lo apresiasi buat Arteta dong, bisa iya dong. bisa mengangkat kembali. Dari dulu gue nggak pernah meragukan seorang Arteta, apalagi gue pernah DM mana asistennya si Cueka itu. Siapa? Cueka Iya. Cueka. Sedikit-sedikit ngobrol soal taktikal periodisasi, dia pakai apa buat mempersiapkan tim. Dan kita tahu yang dipakai oleh Arteta ini ya sepak bola yang ada saat sekarang, bukan ball possession, bukan juga terlalu bertahan, tetapi ya di tengah-tengahnya itu. Apa lu lihat Arteta awal-awal kiri kanan belakang gitu aja Percaya terus. proses kalau kata baseball. Pelan-pelan, belum Ini ketemu bukan belum Sekarang karena dia berani merubah. That's the point. Nah ini sekarang kita pindah soal mentalitas tim di bawah pelatih. Nah ini kita lihat MU di bawah Rangnick yang sudah beberapa pertandingan, termasuk pertandingan di Premier League kemarin, hasilnya masih menjadi pertanyaan, termasuk dari kritikan dari mantan-mantan pemain, termasuk Paul Ince yang membandingkan dengan situasi Tottenham misalkan, atau dari situasi pemain lain kayak di bawah Ole, misalkan dari kata Coach Yasin mungkin nothing. Tapi masa dengan dia punya pola yang pakem, ngelihat dari latihan, tapi kok bisa keluar dengan output seperti itu, Coach? Ya, pelatih sistemnya nggak jalan, pressingnya nggak ada. Pelatih bukan magician, bukan tiba-tiba ngerubah sesuatu yang tadinya nggak ada terus tiba-tiba ada. Setuju. Tetapi paling nggak si Rangnick ini dia punya pattern yang bagus. Ya, mereka menang, win, draw, win, lose. Nah, abis ini kayaknya win dia nih. Lu main cap-cip doang gitu. Lu pernah pramuka nggak ya kayak begini? Kayak Chelsea dia menang nih. Lu lihat Arteta ini kan udah 2 tahun. Ya. Setengah tahun pertama dia dengan pemainnya yang dia punya tanpa beli terus menang FA Cup kan lawan Liverpool. Lu masih ingat di musim pertama dia full betapa hancurnya Arsenal? Ya, Yang gue bilang Tierney Saka dikit-dikit ke belakang, nggak ada sirkulasi bola, cuman distribusi dari belakang, salah passing kena counter, akhirnya ring 8 kan. Lu lihat seperti itu. Ini baru 5 pertandingan, men. iya sih, cuman Ini baru 5 pertandingan. Mereka fans MU bisa ngebully Arsenal selama setahun. Sekarang klubnya kena karma, baru 5 pertandingan udah keluar-keluar. tapi maksudnya kok ini ada komentar-komentar Ronaldo katanya menjadi pemain yang merusak segala macam, terus tapi kok Rangnick masih terus memaksakan Ronaldo main? Gue tidak melihat Ronaldo menjadi perusak, sama sekali tidak. Ya, media kan menyatakan seperti itu, katanya Ronaldo. Media Inggris lo tahu nggak fit. sendiri, media Mereka untuk gue lebay 80% itu sampah. Mereka Berarti lebay. berarti Kalau menurut Ronaldo fit sebenarnya, kalau harusnya fit, Ronaldo tetap nggak fit, cetak bisa gol, dimaksimalkan. dianggap dia itu adalah perusak. Ya nggak apa-apa, maksudnya striker tuh nggak harus cetak gol juga. Kita sebenarnya. objektif, kita lihat permainan Ronaldo di 5 pertandingan, Ya. oke? Emang dia menghambat apa? Emang apakah karena dia nggak berjalan? Kan enggak. Yang kita permasalahkan, dan gue yakin semua fans MU setuju, passing dari belakang ancur-ancuran. Ya. Mulai dari situ dulu lah. Apakah itu salah Ronaldo? Apakah itu salah Rangnick? Kan enggak. Positioning sering ditinggal. Banyak dribbling. Sirkulasi bola lambat. Ya. Pressingnya tidak organized. Ngerti nggak? Nah, apakah itu salah Ronaldo? Kan enggak. Pemain berarti kan. Apakah itu salah Rangnick? Enggak juga. Pemainnya aja tolol. Kemarin kalau lawan Wolf itu bisa jadi sebuah gambaran juga bahwa ini loh gelandang yang ya better lah daripada MU menurut gua, komposisi gelandangnya Wolf. Iya. Karena ada Moutinho, Neves. ada Neves. Ini 2 pemain istilahnya bukan yang top banget di kalau level dunia, tetapi paling nggak dia main di timnas, paling nggak dia berani dapat bola, berani dia cari-cari celah tuh, umpan-umpan ke depan, bolanya positif daripada MU gelandang bertahan semua di situ. Salah satu yang jadi masalah ini sama kayak permainan di Ajax Liverpool nggak pakai playmaker. Ya. Nah, MU sekarang nggak pakai playmaker. Terus pertanyaannya adalah, terus siapa yang supply Cavani dan Ronaldo? Adalah winger. Nah, lu lihat berapa supply yang diberikan oleh Sancho dan Greenwood. Almost nothing. Mereka lebih cenderung untuk cetak gol daripada memberikan supply. Ngerti nggak? Jadi banyak hal kecil yang miss, sehingga kalau dirangkum semua, terjadilah pertandingan lawan Wolves yang jelek sekali. Dan Wolves layak menang, fair. Iya, kan? gue setuju. Nah, ini yang per faktor itu harus diperbaiki. Tapi dengan jadwal yang begitu padat, untung MU nggak main ntar malam kan? Iya. Jadwal begitu padat itu butuh waktu. Tapi maksudnya banyak pemain-pemain yang ibaratnya lebih perform. Dalot misalnya, kenapa masih maksain Bisaka yang nggak bisa crossing? Atau Dalot match dia 2 match bermain kalau nggak salah sebagai starter atau 3. Yang terakhir jelek banget crossingnya.
Iya, iya. That's why jelek diganti. Kalau itu gue tidak permasalahkan bahwa ada pergantian pemain. Rotasi. Yang gue permasalahkan kenapa lu tidak kasih Van de Beek peluang. Lingard misalnya yang Lingard secara etos peluang. kerja Iya. juga mau Nah, itu. kerja keras kan. Kenapa wingernya cuman Rashford, Greenwood, Sancho. sama Bruno? Iya. Kenapa? Pemain itu. Rashford ini hancur-hancuran. Hancur. Berapa kali dia main? Selalu. Kasihlah kesempatan kepada pemain yang lain. Lu kemarin setelah Bruno masuk, Iya, baru ada assist ke Ronaldo. Iya, iya. Cavani, bener nggak? Baru di chance created, ya. Nah, di sini kan udah kelihatan masalahnya itu di mana. Oke. Bukan di pelatih. Oke. Nah ini kita ngomongin sekarang perebutan 4 besar ini artinya ada 4 tim dengan semua masalahnya masing-masing. Arsenal yang lagi bagus mulai menuju 4 besar, Tottenham di bawah Conte mulai menuju 4 besar, sementara MU di bawah Rangnick yang masih belum tahu mau dibawa kemana, dan juga West Ham pilihan Abrar yang katanya kemungkinan bakal masuk 4 besar. Ini kalau kalian lihat persaingan ini akan menjadi sebuah persaingan mengerucut kedua tim atau satu tim aja, atau akan kembali ke habitatnya gitu. Kalau kita milih West Ham nih kayak terlalu naif ya kalau kita nganggap dia bakal masuk ke 4 besar. Ini sama kayak kita nganggap kayak di Serie A kita pengen AC Milan juaranya. Padahal masih ada Inter. Ya, ini sama aja kayak West Ham. West Ham yang bakal peringkat 4. Emang MU nggak ada. Emang Arsenal udah nggak mau lagi main bola, ya kan? Itu dua tim yang lain yang menurut gua bakal jadi salah satu kandidat buat 4 besar. Kita belum lupa lah Leicester City gimana performnya bagus banget. 4 besar satu musim. Tapi habis itu di sepertiga malam ditipu. Akhir-akhir musim jeblok. Itu kalau nggak salah 2 musim kayak begitu terus. Akhirnya tetap turun. Menurut gua West Ham dia nggak punya kualitas buat compete nanti di akhir musim. Nanti yang jadi penentuan adalah ketika MU, ketika misalnya kayak Arsenal udah gugur dari Eropa misalnya, mereka gugur nih. Mereka bakal Arsenal main di mana, Pak? Apa ya? Arsenal Tottenham main di Eropa di mana? Spurs bukan. MU. Iya, MU doang. Spurs sama Arsenal udah nggak ada. MU kalau dia udah fokusnya di satu kompetisi doang, MU 2 match lagi juga Atletico gugur. Madrid. dia fokus di situ doang, wah itu bakal mereka mencurahkan semua pemainnya, nggak ada lagi pemain diistirahatkan, nggak ada rotasi. Di situ bakal berasa tuh. Gue setuju. Jadi intinya untuk 4 besar itu gue juga lihat antara Arsenal dan MU. Oke. Bukan. Spurs nggak? Spurs nggak? Makanya gue berani taruhan. Lo gimana? Lo bertahankan dengan Conte-nya dengan skuad seperti ini, bisa nggak menurut lo Spurs menjadi satu kandidat? Gue ngikutin Conte dari 2010 sebagai dia pelatih. Dia kalau dia udah punya target biasanya itu tercapai itu biasanya. 4 besar bisa lah dia. Di target di domestik, kalau di Eropa kan enggak ya? Kalau Eropa susah, apalagi dia udah keluar dengan sengaja kayaknya dari Conference League tiba-tiba dikeluarin yang akan gugur. Dia juga bingung kali ini kompetisi apa nih kan, ya udah nggak usah dimainin. Akhirnya dia fokus di domestik dan kayaknya 4 besar target yang sangat realistis. Tapi kan kedalaman skuadnya juga tipis, Bes, dibandingkan Arsenal. Maksudnya Arsenal sekarang kayak semua pemain tuh bisa dimaksimalkan gitu. Makanya biarin aja. Masih ada 2 pertandingan dia belum main. Ada Liverpool tapi, ada Liverpool tapi. Biarin aja dia happy. Untuk gue gampang, berani nggak lu taruhan? Udah gitu aja. Berani nggak tuh, Bes? Taruhan tiket habis duit bonus dia. Itu. Oke. Kalau kita ngomong apa? Ada apa? Oh ya. Tadi ada satu pertanyaan yang belum tanyain soal Arsenal yang seret gol. Arsenal masih susah ngegolin yang konsisten terutama dari lini depannya, coach. Lo ini kan banyak dari pemain-pemain lini keduanya. Enggak, gue tidak lihat Arsenal seret gol sama sekali. Enggak. Lihat Arsenal lawan Norwich 5-0, lawan Sunderland 5 juga. Arsenal seret gol kalau yang cetak gol itu Ben White. Atau Gabriel, atau Asu, atau Thierry. Kan enggak. Kan semua cetak gol, dan terutama pemain yang menyerang. Pemain nyerang kan nggak harus striker. Lacazette itu kerja keras, orang nggak ngelihat. Orang hanya ngelihat yang cetak gol, tapi tidak melihat Lacazette sering tarik lawan, buka ruang. Tapi maksudnya nggak ada pemain yang benar-benar konsisten mencetak gol, berarti ini bukan masalah? Nggak masalah. Oke. Kalau dikasih striker ya dengan senang hati. Kan katanya Vlahovic tuh dia nawar 55 ya. Iya. That's why. Tapi asumsi nggak jadi Vlahovic, nggak jadi ini itu dan lain-lain. Oke aja kok sekarang. Tapi permasalahan Arsenal nanti orang banyak ngeremehin Lacazette. Ini siapa sih nih? Kayaknya nih pemain yang udah mau habis. Saatnya dibuang. Tetapi sekarang dia naik. Gue bilang Lacazette itu penting. Kerja kerasnya luar biasa. Dia salah satu Dia mah belum pilar. tua-tua amat menurut gue. Ya, 30. Dia salah satu pilar di Arsenal. Salah satu pemain penting. Tapi pertanyaannya nih, dengan kompetisi yang masih panjang, kalau misalnya Lacazette cedera,
Nah ini akan jadi masalah menurut gua Aubameyang kembali di Arsenal. nanti. Aubameyang balik. Aubameyang- Martinelli menurut gua jangan main jadi striker, main di kiri aja. Aubameyang, Nketiah, Rob Holding, Ketia golin loh El Neni di Piala Liga. diincar sama Newcastle. Oh iya, satu Trippier masuk 4 kemarin. pemain ini Trippier udah masuk, 4 dan Newcastle butuh. Iya, Mereka pasti lakukan segalanya, duit nggak masalah Iya. untuk tidak terdegradasi, ya kan? Jadi at least 2-3 dari 4 ini Iya. out. Semoga Aubameyang karena gajinya kegedean. Satu yang udah dibeli. Aubameyang ini bisa jadi kejadian kayak Ozil dulu. Apa? Iya. Ya kan, Dibekuin. udah kayaknya dibutuhkan, Dibekuin aja. gajinya besar. Wah ini gimana nih supaya caranya dia supaya keluar dengan baik-baik nih ya. Udah buat dia nggak nyaman. Akhirnya dia mau nggak mau dia yang coach saja yang pindah kemana ya. Ya, tapi itu Kayak setelah ada timnya yang mau juga kan. Kan Newcastle kan mau dia. Aubameyang. Iya. Oh ya? Yang 4 itu yang gue Kayaknya baca. tapi kayak Dulu tapi bahkan sempat gue denger rumor dia mau ke Barcelona juga dulu. iya yang dulu awal ada- musim yang awal katanya mau musim. ditukar lah, katanya mau dibeli Barcelona gratisan lah. Barcelona oke, asal gajinya No. turun 200%. Gimana Oke. kalau Aubameyang tukeran sama Ramsey, Juve? Ya, Itu jauh- kan mau dibuang juga tuh. striker sama gelandang. Justru Aubameyang itu cocok di Itali. Iya kenceng. Karena buangan Inggris masih sukses di Itali. Martial juga kayak serius Iya, cocok itu. juga kencang. Cocok itu. Masalahnya kan gaji. Ya gaji gede banget Dia mau emang. turunin nggak gajinya? Oke, ini satu permasalahan juga tadi kita udah sempat sebut di awal dari perebutan 4 besar ini MU yang masih ada polemik itu berhembus kabar dari Mirror, gue nggak tahu Mirror sih kredibilitasnya jarang bisa dipercaya sih, sering banget menyebutkan Gosip. rumor. Tapi memang sudah sebelum Mirror kemarin sudah ada isu-isu kayak ruang ganti panas lah, ada pemain yang nggak suka lah. Ini gimana coach lo melihat ada bahkan kata ada 11 pemain yang Mirror bilang nggak suka sama kayak pendekatannya Rangnick dan juga asisten pelatihnya yang nggak cocok gitu. Lo Itu mah kalau dia dapat kesempatan main, itu komentar bakal berubah 180 Nggak, derajat. Itu cuma butuh menit main doang. Siapa sih 11 orang itu? Salah satunya pasti Dan Henderson. Itu Yang jarang bisa main. aja Back. pemain nggak puas. Bagus sih buat- Sama kayak zaman Arteta pun nggak puas. Cuman selama ada hasil nggak masalah. Cuman yang nggak sama kayak dialami Arteta, main jelek hasil ambruk. Iya. Makanya dihajar kiri kanan kan. Iya. Sekarang pun juga main jelek hasilnya juga jelek. Dihajar kiri kanan. Nah, kembali lagi ini waktunya yang tepat melihat manajemen mendukung siapa. Oke. Dan gue bilang, manajemen dukung Rangnick. Artinya, pemain ini akan banyak yang digeser. Nah, iya, berarti kan Digeser atau dicadangkan atau apa, kasusnya Oba lah. ya, sambil dinilai siapa yang akan layak Iya, dipertahankan betul. dan dibuang di musim Iya. depan kan. Dan gue itu nggak pernah denger ya, emang dia pelatih yang paling keras di seluruh dunia. Kan nggak. Emang Pep latihannya nggak lebih keras Tapi kan dari... dia belum pernah nanganin tim besar coach. Maksud gue yang Enggak. ego ruang ganti tinggi bukan, gitu bukan. Kan yang jadi masalah latihan keras. Iya. Emang Pep latihannya nggak keras. Conte keras Conte. banget. Emang exactly. Conte dikeluhin. Jadi untuk gue bukan alasan. Kalau seandainya latihan alasannya adalah latihan terlalu keras, there is no room untuk memberikan mereka toleransi. Kalau pendekatan permainan, Kalau menurut gua ya, pelatih itu bisa kita nilai ada hasilnya apa enggak itu setelah 1 sampai 2 musim. Iya. Ya ini ya baru 5 bulan pertama. Kita tahu Jurgen 5 Klopp- bulan, 5 pertandingan. Dia- pertandingan. dia baru 5 Kita tahu pertandingan. Jurgen Klopp waktu dia awal-awal datang ke Liverpool itu kan hancur-hancuran Liverpoolnya. Menanamkan permainan gegen pressing atas, counter press Nggak, itu Ju- kan nggak bisa. tapi Jurgen Liverpool Klopp sebelum dia- sebelum dipegang klub mah nggak hancur-hancur banget lah. Di Nggak, Rodgers iya, masih nggak lumayan lah. hancur banget. Kalau dia dipegang juara ya bagus. Dan Dan nggak juara. Tiap tahun kardus. Harusnya keluar. Untuk tim sebesar Liverpool belanjanya lebih dari 100 juta per musim. We expect dia juara dong. Liverpool bukan masuk itu empat tiap besar. tahun semenjak Klopp datang ganti pemain terus. Nah setelah 4 tahun pada saat mereka juara 3 tahun. nggak ada Ada pemain Balotelli yang nggak sih sama. kalau nggak salah dulu Henderson Liverpool? doang. Ada, Ya, Klopp. eranya- Masih ada Balotelli itu. Nah, itu eranya si Douglas yang nggak salah ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin berarti sekarang ini ajang buat manajemen menilai nih pemain-pemain mana yang cocok. Tapi kan kalau Iya. pelatih yang bagus harusnya bisa maksimalkan pemain yang ada dengan kapasitas yang ada coach. Betul. Ini bukan pemain. Yang gue lihat bukan pelatih tidak bisa memaksimalkan pemain yang ada. Pemainnya itu nggak mau nurut. Gue kalau pelatih, kalau nggak? misalnya pemain cadangan yang nggak lebih baik daripada pemain inti, ngapain gue pasang pemain cadangan? Ya ini kenapa? Pakai aja pemain intinya. Ya berarti pemain intinya memang nggak sebagus itu. Ya berarti mungkin awal musim belanjanya MU nggak tepat.
Kenapa mereka beli back? Kenapa Kalau mereka itu beli bukan striker? awal musim, itu udah bermusim-musim itu kan itu. ya, Dia emang. belinya gelandang ya kan. Kita tahu di Inggris banyak. Bisa lah dia beli Calvin Phillips. Itulah Bisa yang dia jadi beli masalah Declan dengan Rice. MU. Ngapain beli Varane, Enggak, Ronaldo? Varane penting itu lah. yang jadi masalah dengan Jangan main juga. dengan MU di bawah Woodward, mereka beli merek, beli brand, bukan beli kualitas. Oke. Varane kan gue udah bilang, jeblok. Dari awal gue udah bilang. Dan sampai detik ini dia tidak meyakinkan. Kalau gua. menurut gua sekarang Lindelof itu masih lebih jago daripada Varane. Iya. Kalau main di Liga Inggris. Varane Karena itu temponya jelek beda. loh. Gua nggak bisa menilai karena baru dari beberapa pertandingan doang sih. Ini Ah. nggak Iya, adil buat tapi gua. oke, Makanya. setuju. Nggak adil Cuman buat gua. dari pertandingan yang dia mainkan, pernah nggak lu lihat dia main Ada bagus? pertandingan pertama, dua pertandingan, tiga pertandingan. lah. Kalau nggak satu pertandingan, dia 2-3 pertandingan gol kebobolan gara-gara kesalahan dia. Pertandingan pertamanya dia bagus. Pasca cedera kan. Gue ingat pertandingan pertamanya dia bagus, debutnya bagus. Iya, tuh. debutnya bagus. Debutnya bagus. Ya, Tapi itu habis doang. itu udah. Tapi kan habis itu dia sempat kena cedera lagi, terus Enggak, juga pada saat dia main. iya pasca cedera kan. Liga Kan Inggris dia udah habis beda. cedera lama, Liga coach. Inggris beda. Baru main lagi kan. Betul. Cuman gue lihat 2 pertandingan itu belum Nah, itu yang gua kebobolan bilang kan, gara-gara dia. Temponya itu. La Liga tuh lebih lambat. Dia lebih ball possession, lebih square pass, kiri kanan. Tapi Liga Inggris tuh lebih direct. Itu lebih kesulitan pasti Varane Emang. kalau pertama. Nah, kita Makanya lihat- gue bilang Lindelof. Makanya sekarang masih dilepas bagus. sama Madrid dengan 50 juta. Terlalu dini ya, Madrid juga melepas Alaba. Ngambil Alaba kan karena dapat Alaba kan. Akhirnya dia makanya ngelepas Iya. Varane dan Ramos. Gratis dapat 50. Ya, makanya it's a good business Enggak, sebenarnya. Karena it's a good business karena dia juga ngelihat Varane ini udah menurun dan mumpung masih ada value-nya dijual lah. Eder Gitu. Militao bagus, Pak. Eder Militao. Nggak juga. Ya, Oke. dibanding Nacho. Lebih bagus Varane lah. Ya emang Varane yang bilang mau cabut, bukan Madrid yang mau ngelepas dari awal. Nggak, Orang beritanya. Varane bilang kalau Madrid mau mempertahankan. Kalau mau gue, mempertahankan, iya. iya kan. Nah, itu. Madrid kan nggak mau Iya, mempertahankan. tapi kan dia udah bilang ingin mencoba tantangan baru juga kan sebenarnya. Cuman kalau dibanding Nacho Militao ya bagusan Iya, Varane. Iya, jelas kalau lah. itu. Kan tadi ngebandinginnya Eder Militao sama Nacho. Hanya levelnya sekarang nggak seperti 4-5 Iya, tahun iya, lalu. iya, Dia wajar. nge-pick-nya terlalu cepat. Karena 19 tahun dia udah jadi starter. 2018 peak performance-nya si Tapi Varane. Iya. tapi tetap menurut gua masih terlalu dini menilai karena dia juga abis kemarin Piala Dunia kebugarannya jauh dari yang diharapkan. Ya, kita lihat Seperti aja. apa Ya, itu nanti akan contoh lihat. pemain top, dia bisa menjaga kebugaran. Karena menurut gua so-so Lindelof aja. udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak bisa meraih ekspektasi yang bagus. menurut gua. Lindelof ya Lindelof, Ya, iya. segitu-gitu Dia aja. nggak bisa mencapai level dunia. Bailey ya segitu-gitu aja. Iya. Tapi Oh, kalau Bailey jauh lah. gue sih masih mempertanyakan, gue sih nggak yakin Varane bisa selevel Maguire lah. Aduh, Maguire ya nggak juga. Sejelek-jeleknya lah. Maguire Bagus sering memberikan statistiknya. kontribusi kan. Iya. Oh, itu Ngerti udah nggak? bertahun-tahun Ya. di Oke. Inggris. It's Kita coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren.